Penanganan kasus kecelakaan terbaliknya kapal yang membawa calon pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di perairan Johor Bahru, Malaysia terus bergulir. Puluhan calon PMI meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Sementara yang selamat harus menghadapi proses hukum karena dianggap melanggar aturan di negeri jiran. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Lantas mengapa kasus penyaluran pekerja migran non-prosedural terus marak selama pandemi COVID-19? Kami akan mengulasnya dalam tayangan ini. Lantunan doa dipanjatkan oleh Supriyani, warga desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Berziarah ke makam menjadi penawar rindu kepada Julia Ningsih yang baru dinikahi oleh Junaidi sang putra 7 bulan lalu. Rumah tangga Julia dan Junaidi luluh lantak. Desember 2021 lalu, ia menerima kabar putra dan menantunya menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Johor Bahru, Malaysia. Kapal tersebut mengangkut puluhan pekerja migran non-prosedural. Julia yang baru berusia 18 tahun menjadi salah satu korban meninggal dunia. Sementara Junaidi selamat, namun harus berurusan hukum di Malaysia lantaran dianggap melanggar aturan keimigrasian. Manisnya bulan madu tak bisa lebih lama dirasakan oleh keduanya. Ada orang yang tidur pakai kain saya itu sama bagenahnya Julia Ningsih itu yang saya kasih anak saya itu. Ini kain ini yang kuning untuk ikat pinggang, saya bilang kan. Seandainya gelombang itu besar, nak ikat pinggangnya kuat-kuat supaya enggak kaget. Saya bilang gitu sama almarhum ini. Iya nak, dia bilang gitu. Tahu-taunya maghrib itu dekat Isya saya lihat orang pakai, akhirnya saya teriak langsung menangis. Junaidi bukan dia yang mati katanya. Tetapi istrinya itu mana dia? Istrinya yang saya cari. Junaidi dan istri berangkat ke Malaysia melalui Batam pada November lalu. Niat Junaidi mencari peruntungan dengan bekerja sebagai buruh perkebunan di negeri jiran menuai petaka. Pandemi membuat Junaidi dan Julia ambil langkah. Daripada kelaparan di negeri sendiri, mencari sesuap nasi di negeri seberang terpaksa jadi pilihan. Pendapatan di sini itu agak sulit, pekerjaan juga sulit di sini. Mau nggak mau kita harus merantau dulu. Udah sih kita larang, jangan berangkat bilang gitu terus. Semua keluarga hampir nggak ada yang setuju, satu pun nggak ada yang setuju lihat dia berangkat. Pada 15 Desember 2021, kapal pengangkut puluhan pekerja migran Indonesia berangkat dari Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal bertolak ke perairan timur Johor Bahru, Malaysia. Naas, kapal terbalik dihantam gelombang besar akibat cuaca buruk pada pukul 5 pagi waktu setempat. Kapal ditemukan 500 meter dari tenggara Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor Bahru. Kecelakaan itu merenggut 22 korban jiwa para calon pekerja migran Indonesia. Sementara itu, 13 orang selamat dan 30 orang lainnya hilang. Para korban selamat harus berurusan hukum karena melanggar aturan perbatasan Malaysia. Uniknya dari kasus-kasus yang terjadi itu hanya sebagian kecil yang mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu salah secara ilegal. Namun sebagian besar justru mereka mengetahui bahwa mereka itu memang mau masuk secara ilegal. Itu yang jadi masalah. Negara mengusut kasus kecelakaan kapal dari pintu keberangkatan. Kepolisian daerah Kepulauan Riau telah meringkus 5 tersangka. Salah satu tersangka ialah Acing, sebagai pemilik kapal dan pengendali penyaluran PMI non-prosedural. Terakhir, polisi juga menangkap ES, seorang perempuan berusia 34 tahun, sebagai salah satu perekrut lapangan. Mereka ini menjanjikan gaji tinggi, kemudian dari para pekerja migran kita ini dimintai uang untuk bisa memberangkatkan mereka sampai ke negara Malaysia kurang lebih di kisaran antara 7 sampai 10 juta. Memanfaatkan keberadaan
pelabuhan-pelabuhan rakyat yang ada di pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau ini. Dalam 2 bulan terakhir, 3 kecelakaan kapal pembawa pekerja migran Indonesia terjadi di perairan Malaysia. Puluhan pekerja migran non-prosedural menjadi korban jiwa. Pada masa pandemi, tercatat sejumlah peristiwa kecelakaan kapal yang menewaskan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sebagian besar terjadi di area Selat Malaka, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kecelakaan sering terjadi gitu, tetapi pengungkapannya kan tidak pernah sampai ke akarnya gitu, sehingga kemudian ya terus berulang gitu. Dan dalam kasus ini saya juga tidak yakin gitu kalau aparat penegak hukum serius gitu ya bahwa dalam kasus ini itu akan diungkap gitu ya, akan diinvestigasi dan dituntaskan sampai akar-akarnya. Hingga kini Malaysia belum membuka penempatan untuk pekerja migran Indonesia akibat pandemi. Pagebluk Corona memperparah persoalan perlindungan pekerja migran. Sebab jalur resmi ditutup, membuat jalur non-prosedural justru tumbuh subur, diduga melibatkan oknum petugas. Mereka adalah kelompok yang secara jumlah sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi mereka memiliki modal kapital ya, yang sayangnya sekali lagi mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Atas laporan-laporan dari hasil penggerebekan pencegahan, kuncinya adalah jika semua kita berorientasi pada kepentingan merah putih, kepentingan Republik atas nama ya sumpah jabatan, saya yakin ya kita akan memenangkan pertarungan melawan para sindikat dan mafia penempatan ilegal. Kisah nelangsa pekerja migran Indonesia seolah tak berkesudahan. Terdampak pandemi COVID-19, ribuan pekerja migran Indonesia dipulangkan secara sepihak. Kenapa aku bisa dipulangin, kesalahan saya di mana?